kita lanjutkan untuk bab 2 ya, penulisan karya ilmiah ini untuk bab 2 tinjauan pustaka dalam topik teori dan konsep penelitian ya. Nah, ini kita bisa lihat di slide juga ya sambil kita bahas untuk pemahaman di bab 2. Bab 1 tadi sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, ini kalau kita lihat di agenda materi kali ini ada 4 agenda ya. Pertama, konsep dalam penelitian. Yang kedua, teori dan posisi teori tersebut dalam penelitian ya. Kemudian ketiga, eksplikasi konsep. Dan keempat, membangun kerangka berpikir penelitian ya. Nah, dari bab 1, tadi di bab 1 itu telah ditemukan masalah ya. Setelah masalah kita temukan, maka selanjutnya apa? Kan itu ya. Nah, masalah-masalah dalam penelitian itu apa aja? Ada di dalam identifikasi masalah atau perumusan masalah, terdapat misalnya 3 masalah. Nah, itu yang mau kita lanjutkan, yaitu berdasarkan teori apa ya? Apa yang ada di teori tersebut, yang bisa kita jadikan referensi atau rujukan untuk memecahkan masalahnya ya, hanya sebagai rujukan. Nanti akan ada penelitiannya, lanjutan. Nah, hubungan penelitian dengan teori ini, kita lihat teori tidak bersifat statis ya, tidak ada teori yang statis ya. Misalnya teori yang mengatakan bahwa air akan mengalir turun ke bawah dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Tetapi dari bawah ke atas juga bisa kalau ada pompa ya. Nah, itu teori-teori yang bisa juga eh, tidak bersifat statis, selalu melihat apalagi teori-teori dalam ilmu psikologi, perilaku, ilmu sosial lah ya. Itu sangat statis ya, bisa berbeda di setiap tempat, di setiap daerah ya, di setiap sifat-sifat manusia, perilaku. Nah, makanya teori ini hanya dijadikan rujukan, nanti kita pembuktiannya bagaimana. Nah, itu yang harus dilakukan sehingga ada konsep-konsep baru yang nantinya bisa juga menjadi teori baru ya. Nah, itulah dia sifat dari teori ya, yang pada intinya kita menggunakan teori sosial untuk mengatur dan menyusun pemikiran kita, serta untuk memperdalam dan memperluas pemahaman ya. Hanya dijadikan sebagai rujukan, mengatur dan menyusun pemikiran kita ya. Nah, teori itu apa? Nah, teori itu menurut banyak ahli, salah satunya Miller tahun 2005 menyatakan jaring-jaring untuk menangkap apa yang kita sebut sebagai dunia ya. Jadi apa yang kita perkirakan, apa yang fenomena yang ada di sebelumnya ya, yang ada saat itu ya, yang ada saat itu. Jadi itulah teori ya, teori itu. Nah, jaring-jaring untuk menangkap fenomena yang kita sebut dunia ya. Nah, terus teori komunikasi, teori ini adalah serangkaian konsep-konsep, penjelasan-penjelasan, dan prinsip-prinsip yang teratur dari beberapa aspek pengalaman manusia dalam fenomena komunikasi. Jadi, kalau teori komunikasi ya fenomena komunikasi. Kalau teori hukum ya fenomena hukum. Ya, teori apapun, ya teori yang bersifat ilmu-ilmu sosial, itu adalah merupakan satu fenomena ya, fenomena. Nah, itulah yang terlihat di saat itu dan bisa berubah ya. Itu tadi kita sudah sebutkan bahwa teori itu bersifat tidak bersifat statis, tapi dia dinamis seperti tadi kita sudah sebutkan ya, tidak bersifat statis ya, tapi dia bersifat dinamis ya. Teori sebagai abstraksi, teori mereduksi pengalaman ke dalam serangkaian kategori-kategori tertentu dan meninggalkan kategori-kategori yang lain. Kategori ini bisa berupa pola, hubungan, atau variabel ya. Nah, inilah yang nanti menjadi salah satu rujukan untuk penelitian kita ya, variabel tadi. Nah, teori sebagai konstruksi. Teori adalah hasil konstruksi manusia untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi di dunia ini. Artinya fenomena ya, terlihat fenomenanya misalnya sekarang ini orang fenomenanya lebih suka ya belanja dengan online ya. Kalau dulu fenomenanya orang lebih suka belanja ke mall, sekalian jalan-jalan, lihat-lihat ya. Kalau sekarang dengan online. Nah, itulah perubahan
dinamika dari perubahan dunia ya, atau fenomena ya. Jadi teori adalah hasil konstruksi manusia untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi ya di dunia ini. Nah, inilah menurut West and Turner tahun 2007 proses dari teori itu, the process of systematical formulating and organizing idea to understand a particular phenomenon ya. Jadi sudah kami sebutkan tadi itu merupakan bagian dari fenomena ya. Itulah teori. Strategi teorisasi, teori mana yang relevan dengan penelitian Anda? Udah jelas. Ya, jangan menggunakan misalnya teori fisika untuk ilmu sosial, itu nggak jelas ya, nggak ada kaitannya, nanti jaga sembung ya, tidak nyambung. Nah, baru kita tentukan dulu teori mana yang relevan dengan penelitian Anda, apakah tentang teori manajemen, apakah teori perilaku nanti ya, atau teori kepemimpinan, ya macam-macam ya, tergantung dari penelitian Anda. Nah, teori mana yang dapat menjawab pertanyaan penelitian Anda nantinya? Maksudnya ada relevansinya untuk menjawab pertanyaan pada penelitian Anda, permasalahan yang tadi dibahas di bab 1 ya. Nah, itulah strategi teorisasi. Jadi salah satu strategi menentukan teori yang tepat dengan penelitian adalah memahami aspek-aspek teori dan menentukan posisi penelitian dalam peta teori ya. Jadi harus dipastikan teori mana yang relevan dengan permasalahan, nantinya bisa menjawab ataupun menduga untuk permasalahan tersebut yang nantinya juga harus dibuktikan dengan berdasarkan penelitian, karena tadi kita sampaikan semuanya itu adalah tidak statis, artinya dinamis, jadi bisa berubah, bisa berbeda ya teori itu, tapi paling tidak itu merujuk ya, nanti akan kita membuktikan apakah teori ini benar atau sesuai dengan penelitian kita, artinya perilaku yang ada itu atau sesuatu yang ada, fenomena tadi sesuai dengan teori, bisa saja beda, tidak masalah ya, karena memang perubahan. Seperti ya orang jam dulu ya, orang ke mall tadi kan untuk lebih senang ke mall untuk melihat-lihat produk-produk, barang-barang baru untuk dibeli ya. Nah, kalau sekarang orang cukup dengan online melihat-lihat barang-barang tersebut dan memutuskan membeli yang mana atau tidak membeli ya. Demikianlah perbedaannya tadi ya. Nah, kita masuk ke memahami aspek teori. Ini mencoba menjelaskan masalah tersebut dari aspek teori yang relevan. Kan tadi kita sudah sampaikan di sini harus melihat teori yang relevan mana yang sesuai dengan penelitian Anda ya. Nah, aspek teori itu ada arahan berteori ya, level of analysis ya, fokus teoritis dan bentuk penjelasan. Itu adalah aspek dari teori. Nah, apa itu? Arah berteori ya. Pertama, deduktif. Ada yang bersifat deduktif, ada yang induktif. Deduktif itu apa? Ya. Deduktif adalah pendekatan dalam mengembangkan dan menegaskan suatu teori yang dimulai dengan konsep abstrak dan hubungan teoritis serta mengarah pada bukti empiris yang lebih konkret. Nah, sementara deduktif itu pendekatan untuk mengembangkan atau menegaskan suatu teori yang dimulai dengan bukti empiris dulu, yang konkret dan berkembang menuju konsep yang lebih abstrak dan hubungan teoris. Jadi kalau deduktif itu dia dimulai dengan konsep abstrak dan hubungan teoris serta mengarah pada bukti empiris yang lebih konkret. Nah, kebalikannya induktif dimulai dengan bukti empiris dan berkembang menuju konsep lebih abstrak dan hubungan teoritis. Jadi menuju konsep yang lebih abstrak. Nah, itu induktif. Kalau deduktif dimulai dengan konsep abstrak. Ya, kebalikannya ya. Pahamin ini ya, bahwa deduktif dimulai dengan abstrak menuju yang lebih konkret ya. Abstrak menuju fakta ya. Nah, kalau induktif dari mulai hubungan empiris konkret faktanya menuju ke abstrak, lebih abstrak ya. Demikian perbedaannya deduktif dengan induktif ya. Oke. Nah, level of analisisnya, teori itu ada mikro, meso dan makro ya. Makronya itu teori sosial yang berfokus pada kehidupan sosial, misal lembaga sosial, masyarakat dan negara ya. Jadi lebih makro, lebih besar ya.
teori yang lebih besar. Nah, levelnya lebih besar. Meso itu teori sosial yang berfokus pada hubungan, proses, dan struktur dalam kehidupan sosial tingkat menengah. Misal organisasi, dia lebih menengah ya. Kalau makro tadi lebih besar ya, analisisnya lebih besar. Nah, meso itu analisisnya lebih menengah ya, tingkat organisasi, sebuah organisasi. Nah, mikro ini teori sosial yang berfokus pada kehidupan sosial tingkat mikro yang terjadi selama jangka waktu singkat. Interaksi antar individu, kelompok kecil ya, lebih detailnya ya. Jadi lebih ke individunya. Kalau meso lebih ke organisasinya, kalau makro lebih ke lembaga yang lebih besar atau masyarakat atau satu negara ya. Harus dipahami. Inilah level analisis sebuah teori ya. Fokus teori itu ya, ada yang teori itu substantif, ada teori itu yang formal. Nah, teori substantif adalah teori yang terutama dibuat untuk suatu topik tertentu, substansinya ya, lebih pada substansi atau topiknya ya, itulah teori substantif. Tapi formal jenis teori yang umum dan diterapkan dalam berbagai topik spesifik ya, artinya lebih formal ya. Jadi lebih luas, sama saja sih, fokusnya lebih luas ya. Jadi dia lebih teori ini diterapkan dalam berbagai topik yang spesifik ya. Nah, substansi itu topik tertentu ya, lebih terhadap topiknya ya. Nah, ini formal ini lebih ke spesifikasinya ya. Nah, bentuk dan penjelasan. Tadi kan ada juga bentuk dan penjelasan ya. Itu teori tadi ada dibagi 4 ya. Bentuk dan penjelasan, ada penjelasan kausal, ada terstruktur, ada asosiasi, dan ada interpretatif ya. Nah, kausal ini apa? Penjelasan kausal teori mengenai terjadinya peristiwa dan cara kerjanya berbagai hal yang dinyatakan dalam hubungan sebab akibat. Jadi penjelasan kausal itu maksudnya faktor-faktor yang mempengaruhi dampak. Misalnya saja ya, orang faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat di kota lebih senang menggunakan berbelanja online. Apa saja faktor-faktor penyebabnya? Nah, inilah namanya penjelasan kausal. Misalnya ada 4 sebab gitu ya. Apakah karena adakah pengaruh perkembangan teknologi internet dan sebagainya ya, faktor-faktornya yang menyebabkan orang berubah dari lebih senang atau orang lebih senang berbelanja dengan online. Itu penjelasan kausal, jadi faktor-faktor penyebab ya. Nah, penjelasan terstruktur, jenis penjelasan mengenai alasan terjadinya peristiwa dan cara kerja berbagai hal yang dinyatakan dengan menguraikan seluruh struktur dan menekankan lokasi, saling tergantungan, dan hubungan antar anggota dan struktur tersebut ya. Ini penjelasan kenapa secara struktur terjadi, kenapa terjadi orang berpindah, orang lebih senang berbelanja menggunakan online ya. Nah, ini penjelasan terstrukturnya. Apa-apa aja penyebabnya, ya kan? Nah, nanti kalau penjelasan kausal, apakah benar penyebab itu faktor-faktor itu mengakibatkan terjadinya sesuatu, ya kan? Jadi apabila ini meningkat, nah itu kausal ya. Apabila meningkat, maka dampaknya akan meningkat. Apa dibilang menurun, dampaknya menurun. Atau sebaliknya, kalau meningkat, ini menurun. Kalau ini menurun, ini meningkat. Nah, itu penjelasan kausal. Kalau struktur, kenapa? Apa-apa saja ya. Nah, biasanya ini kalau di hipotesisnya kausal, apakah faktor A signifikan berpengaruh terhadap B gitu ya. Apakah faktor B berpengaruh signifikan terhadap B? Nah, misalnya atau C atau sebagainya ya. Pokoknya itu apakah faktor-faktor ini berpengaruh terhadap ini, nah, itu ya. Nah, itu penjelasan kausal. Kalau terstruktur, apa-apa saja penyebab terjadinya terjadinya B ya. Nah, penjelasan asosiasi, terjadinya dua peristiwa memiliki asosiasi dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ada dua peristiwa memiliki asosiasi. Jadi ada asosiasi dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya ya. Nah, kemudian penjelasan interpretatif.
Jenis penjelasan teoritis mengenai alasan terjadinya peristiwa dan cara kerja berbagai hal yang dinyatakan dalam makna yang dibentuk secara sosial dan pandangan yang subjektif ya. Pandangan yang subjektif, ingat, interpretatif itu adalah pandangan subjektif ya. Dari peneliti pun boleh ya, dari pendapat ahli. Jadi itu interpretatifnya ya. Teori interpretatif. Nah, memahami peta teori ini mencoba menjelaskan masalah tersebut dari posisi dalam peta teori yang relevan. Nah, bagaimana cara memetakan teori? Pemetaan teori itu adalah memahami teori itu sendiri seperti apa yang seperti apa dan posisi dari teori itu dalam ilmu komunikasi berada di mana gitu. Misalnya dalam ilmu manajemen berada di mana, dalam ilmu hukum berada di mana, dalam ilmu akuntansi berada di mana, ya ilmu-ilmu sosial biasanya, ya. Hal yang harus diperhatikan dalam memetakan teori. Teori itu masuk ke dalam konteks apa? Tadi sudah disampaikan ya, kita lihat. Terus teori tersebut masuk ke dalam paradigma mana? Kemudian tradisi teoritis dari teori tersebut di mana? Yaitu tradisi teori akan menjelaskan cara berpikir teori tersebut tentang ilmunya ya, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu akuntansi dan sebagainya, ilmu keuangan juga dan sebagainya ya. Nah, inilah saling ada eh, keterkaitan ya antaranya. Nah, langkah-langkah pemetaan teori ya. Yang pertama dalam teori tersebut apa konsep ya. Dalam teori tersebut ada konsep apa saja ya. Kemudian ini urutan ya. Kita harus tahu bagaimana konsep-konsep dalam teori tersebut terhubung atau berkorelasi sehingga dari teori tersebut dapat menjelaskan ya fenomena yang hendak akan dijelaskan. Ya, tadi kan fenomena dulu ya. Kita harus tahu dulu fenomena atau permasalahannya ya. Kita lanjut ya, ngopi dulu. Nah, kita lanjut ya. Nah, langkah-langkah tadi sampai pada asumsi teori yang terdapat dalam teori ya. Nah, kemudian fenomena yang menjelaskan teori tersebut dan sejauh mana atau sejauh apa fenomena yang hendak dijelaskan secara makro tadi dari dijelaskan ya, meso, mikro dan akhirnya konteksnya apa ya. Nah, itu langkah-langkah tadi ya yang kita ulang menjadi sebuah langkah terstruktur, tersusun ya. Kemudian masuk pada bagian-bagian dalam teori. Nah, ada teori itu unit analisisnya ya. Ada konsep, asumsi dan hubungannya ya. Teori itu harus ada unit analisisnya siapa, apa ya, atau organisasi apa ya. Nah, terus ada konsep-konsepnya, ada asumsi dan ada hubungan. Itu merupakan satu asumsi ya. Nanti yang dibuktikan dalam penelitian. Pembuktiannya adalah dalam penelitian ya. Penelitian inilah yang membuktikan teori itu yang terhubung dengan hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian. Nah, asumsi pernyataan mengenai sifat suatu hal yang tidak dapat diamati atau tidak dapat dievaluasi secara empiris ya, belum empiris ya, belum empirikal fakta ya. Masih asumsi. Nah, asumsi ini merupakan ide abstrak yang dapat menentukan kelanjutan suatu penelitian. Contoh teori kultivasi, asumsinya televisi merupakan media yang sangat mempengaruhi masyarakat, tapi belum tentu ya, tergantung daerahnya atau tergantung masyarakatnya ya. Nah, hubungan ada tidaknya keterkaitan antara konsep satu dengan konsep lainnya dengan membuat garis besar seluruh asumsi, konsep dan hubungan. Teori memberikan gambaran lengkap mengenai alasan ada atau tidak adanya hubungan tertentu. Macam-macam hubungan teori itu antara lain ada yang proposisi, pernyataan teori mengenai hubungan antara dua atau lebih sebuah konsep ya. Hipotesis yaitu proposisi teori versi bisa diuji secara empiris yang belum pernah diuji atau diverifikasi dengan bukti empiris. Jadi ini teori tadi diuji ya, tetapi ingat belum pernah diuji dengan bukti empiris ya. Nah, itulah hipotesis. Ini yang paling sering dibuat untuk penelitian, yaitu hipotesis kalau untuk penelitian sosial ya. Unit analisis, unit kasus atau bagian dari kehidupan sosial yang sedang dipelajari, yang sedang diteliti. Unit analisis inilah inti dalam mengembangkan konsep secara empirik
mengukur dan mengamati konsep dan menggunakan data. Contoh kelompok, organisasi, negara atau perseorangan juga ya. Itu bisa unit analisisnya. Inilah yang dibuktikan nantinya ya. Unit analisisnya siapa untuk membuktikan teori dan permasalahan. Nah, konsep penelitian, konsep adalah unit mendasar dari teori. Konsep teoritis adalah ide yang dapat diungkapkan sebagai simbol-simbol atau kata dalam kata-kata. Definisi lainnya, konsep diartikan sebagai gagasan yang dipikirkan dalam-dalam, didefinisikan dengan cermat dan menjadi eksplisit dalam suatu teori. Konsep terdiri dari dua bagian, simbol dan definisi. Simbol adalah istilah atau karakter tertulis. Definisi adalah makna atau penjelasan dari simbol tersebut. Ingat, definisi ini harus merupakan sintesis dari beberapa konsep ya. Nah, eksplikasi konsep. Eksplikasi konsep secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu cara berpikir yang berusaha menghubungkan konsep yang bersifat abstrak dengan gejala-gejala empiris atau fenomena ya yang bersifat konkret sehingga konsep tersebut bisa diobservasi dan diukur dengan metode yang tepat sehingga hasil observasi dan pengukurannya tepat atau valid dan andal reliable. Nah, ini adalah uji nanti bisa menggunakan SPSS dan sebagainya ya. Eksplikasi konsep penting dilakukan karena melalui eksplikasi maka teori dan riset dapat dihubungkan. Ini pendapat Chaffee ya tahun 1991. Oke. Eksplikasi konsep menjelaskan komponen-komponen penyusun teori dan menetapkan dalam sebuah riset. Hasilnya adalah riset konsep, masih ya, berupa riset konsep. Nah, misalnya pengaruh warna wallpaper terhadap mood orang, ya. Jelaskan semua konsep dari variabel X dan variabel Y, ya. Inilah eksplikasi konsepnya tadi ya. Bagaimana pengaruh warna wallpaper terhadap mood? Apakah memang signifikan atau tidak ya? Atau hanya sebuah fenomena atau konsep saja ya, itu buktikan. Nah, konsep riset, satu, harus merupakan sebuah tema atau label yang bisa digunakan untuk mengorganisir pengalaman sehari-hari. Contoh, menghina, menghujat, bullying, atau konsep atau label yang dapat merangkum semua pengalaman tersebut, kita harus mengorganisir setiap pengalaman agar dapat menjadi sebuah konsep. Ya, harus inilah melakukan penelitian ini dari berupa konsep. Setiap konsep yang memiliki definisi yang eksplisit dan mapan, artinya bisa berdiri sendiri untuk setelah menjadi konsep ya. Kalau belum ada berarti konsep Anda belum siap untuk digunakan sebagai riset ya. Jadi kita harus membuat konsep dulu baru bisa nanti ada riset dalam penelitian. Nah, konsep dapat menguraikan apa yang ingin kita ukur dan analisis sehingga kita mengukur dan menganalisis akan lebih akurat. Konsep yang ideal, pertama, konsep yang bersifat abstrak atau berlaku umum. Itu harus umum dulu ya. Kedua, konsep yang harus dapat dioperasionalisasikan. Kita mengetahui cara mengamati, cara mengukur, dan menguji ya. Bisa dioperasionalisasikan, bisa digunakan. Itu istilah gampangnya ya. Bisa digunakan dalam penelitian kita. Konsep harus memiliki makna dan definisi yang jelas dan akurat ya. Kita dapat menjelaskan definisi dari konsep dan korelasi dari konsep tersebut ya. Istilah teknis dalam konsep harus dipahami secara jelas ya. Istilah-istilahnya misalnya kekayaan itu apa ya? Teknisnya apa? Yaitu teknisnya aset yang dimiliki. Kekayaan itu adalah aset yang dimiliki. Jadi ada indikatornya nanti ya. Nah, itulah berupa konsep yang harus sudah bisa dioperasionalisasikan atau digunakan dalam penelitian dan juga istilah teknis-teknis konsep harus ada jelas ya. Nah, eksplikasi konsep ya. Analisis makna, meaning analisis ya. Proses deduktif menghasilkan definisi konseptual dan definisi operasional yang sifatnya masih tentatif. Analisis empiris, empirical analysis ya. Proses induktif ya. Nah, ini proses induktif menguji definisi konseptual dan definisi operasional dengan berbasis pada bukti hasil observasi empirikal, yaitu nanti hasil penelitian. Nah, ini proses induktif ya, biasa digunakan dalam penelitian ya. Nah, contoh konsep eksplikasi konsep tadi ya. Cantik, apakah fisik hanya satu-satunya tolak ukur? Nah, ini ya indikatornya apa aja cantik ini.
Warna kulit kah? Nah, ini harus dijelaskan. Nah, itulah konsepnya, harus ada identifikasi teknis apa itu cantik, ya harus dijelaskan. Kalau tidak ini akan bervariasi, ya. Nah, itulah eksplikasi konsep. Langkah eksplikasi konsep, ada buku atau kajian literatur, nanti diobservasi. Nah, inilah buku atau literatur tadi, kajian literatur harus diobservasi sebagai akhir dari eksplisit konsep. Ketika konsep yang kalian gunakan sudah sesuai atau terhubung dengan kenyataan yang ada, fakta empiris nantinya, ya. Dan ingat, dalam penelitian kita harus mengeksplikasikan, jangan hanya menerima apa yang tertulis di buku saja, menerima apa yang kata ahli tanpa menyesuaikan dan membandingkan. Jadi harus ada pendapat ahli, itu tidak boleh satu. Minimal misalnya kalau dia satu itu minimal 3 atau 2, ya, 3 lah, ya. Nah, kalau dia S2 itu harus minimal 5, ya. 10 kalau sekarang udah 10, ya, minimal. Nah, kalau di doktoral itu harus ada 60, ya, membandingkannya. Harus ada 60 pendapat. Nah, sementara kalau di satu minimal 5 lah, ya. Jadi tidak boleh menerima satu konsep, ya, satu teori, satu pendapat ahli, ya. Nah, misalnya nih menonton televisi, itu ada yang konten apa yang ditonton, frekuensi menonton, aktivitas sosial. Sementara konten itu bisa dilihat dari lokal, nasional, internasional. Frekuensinya ada frekuensi yang tinggi dilihat atau high viewer, low viewer. Nah, aktivitas sosialnya menonton TV, sambil ada yang sambil makan, ada yang nonton TV sambil ngobrol dengan keluarga, macam-macam, ya. Jadi ini harus dilihat menjadi satu indikatornya, dibangun dari bisa pendapat ahli, bisa literatur, tetapi harus dari berbagai sumber, ya. Nah, partisipasi politik juga begitu, ada yang high risk, low risk, macam-macam, ya, contoh-contohnya, ya. Nah, 6 proses aplikasi konsep tadi. Pertama, kalau kita ini kesimpulkan, identifikasi konsep, dipahami dan dikenali istilah apa yang digunakan untuk mendefinisikan konsep tersebut. Kemudian kajian literatur, membaca buku, jurnal tentang konsep tersebut. Menyusun definisi konsep. Nah, ini ingat, disusun berdasarkan beberapa. Tadi kita katakan minimal kalau S1, 5, kalau S2 itu mungkin 10 atau 20, ya. Kalau S3 itu bisa minimal 60 minimal, ya. Menyusun definisi operasional, mencari empirical description pada setiap konsep, dan akhirnya kita bisa mengobservasi berdasarkan definisi dan indikator, ya. Tipe-tipe konsep. Singular konsep, yaitu konsep-konsep yang menunjukkan objek tertentu secara khusus, tidak bisa dioperasionalkan, misalkan cantik, langsing, manis, imut, dan sebagainya. Itu masih singular konsep, yaitu belum ada kriteria tertentu, ya, belum ada indikatornya. Kelas konsep, konsep yang mengelompokkan beberapa singular konsep, contoh bentuk fisik, jenis kelamin, dan sebagainya, ya. Udah mulai nih, dia sudah mulai terukur, ya. Variabel konsep, konsep yang di dalamnya terdapat dimensi yang berbeda-beda seperti harga, literasi media, size, honestly, terdapat dimensi atau rentang yang berbeda, ya. Ini sudah merupakan variabel konsep. Relasional konsep, konsep yang menghubungkan antara dua konsep lainnya, misalnya, ya, menghubungkan antara dua cosplaynya, misalnya hubungan negatif, hubungan positif, dan pengaruh, ya. Meta konsep adalah konsep dengan banyak dimensi dan banyak jenjang, konsep paling rumit dan paling kompleks. Nah, ini nanti menggunakan, mungkin kalau untuk pengujiannya bisa menggunakan yang Sam Amos, yang lebih banyak atau rumit dan paling kompleks, ya. Nah, beda teori dan konsep itu terlihat. Teori terdiri dari beberapa konsep yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Dan karena hubungan antara konsep tersebut, kita bisa menjelaskan suatu hal. Nah, itu menjadi teori. Konsep terdiri dari konsep itu sendiri, jadi hanya satu konsep. Nah, nanti akan menjadi teori, ya. Nah, itulah dia menyusun. Jadi menyusun rancangan bab 2 penelitian, kita bisa lihat tinjauan pustaka. Pertama, menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan saat itu. Menghubungkan penelitian dengan literatur yang ada,
ataupun dengan artikel-artikel pada jurnal-jurnal tertentu ya yang relevan. Menyediakan kerangka kerja dan tolak ukur untuk mempertegas pentingnya penelitian tersebut. Nah, langkah-langkah menyusun bab 2 yaitu pertama, mulailah dengan mengidentifikasikan beberapa kata kunci. Kemudian menyusun tinjauan pustaka secara tematis atau berdasarkan konsep penting. Kemudian membuat ringkasan dari sumber-sumber referensi yang relevan, masukkan referensi dalam tinjauan pustaka dengan menggunakan standar EPA ya. Mencari buku-buku jurnal atau penelitian yang menjelaskan secara detail terkait kata kunci dalam penelitian. Temukan sedikitnya 50 laporan penelitian dan 40 buku membuat kajian pustaka. Nah, ini dalam yang terbaru ya, 50 laporan penelitian dan 40 buku membuat kajian pustaka ya, sudah semakin banyak. Karena banyaknya sudah banyak sekali penelitian ya. Makin tahun mungkin makin nambah itu. Tahap eksplikasi konsep. Tahap A, melakukan kajian literatur. Tahap B, definisi tersebut dicek kembali di lapangan seperti apa, sesuai enggak. Tahap C, melakukan komparasi dengan konsep lainnya, jadi harus ada beberapa konsep. Tahap D, diturunkan ke dimensi-dimensi konsep. Tahap E, dimensi tersebut turunkan lagi dalam sebuah indikator. Inilah untuk mengukur agar penelitian tadi bisa terukur, tidak ngambang ya. Jadi harus diukur indikator-indikatornya. Seperti cantik tadi itu apa aja indikatornya ya, dibuatkan. Nah, kerangka berpikir ini tadi kerangka teori sistem teori yang sangat umum dengan asumsi, konsep, dan teori spesifikasi. Kemudian tentukan variabel penelitian, variabel independen dan variabel dependen. Artinya variabel yang berpengaruh dan yang dipengaruhi ya. Yang berpengaruh itu adalah berpengaruh adalah independen. Yang mempengaruhi adalah independen dan dependen yang dipengaruhi ya. Independen dan dependen. Tentukan itu mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi ya. Jangan terbalik. Dan itu harus berdasarkan teori. Tentukan dimensi dan subdimensi dalam suatu variabel penelitian. Subdimensinya apa ya, tentukan. Kemudian buat dalam kerangka dan alur berpikir penelitian. Setiap garis dalam kerangka teoritis menentukan alur berpikir penelitian. Kemudian relevansi dengan topik dan masalah penelitian Anda ya. Nah, inilah dia contohnya ya. Bebas dan terikat atau berpengaruh dan dipengaruhi. Mana yang bebas? Bebas itu yang mempengaruhi. Yang terikat yang dipengaruhinya ya. Itu harus dipahamin ya. Ini kita lihat contoh-contohnya. Ya, jadi yang penting harus tentukan dulu variabelnya, variabel bebasnya mana, yang mempengaruhi itu mana, dan dipengaruhi itu atau terikat itu di mana, ya apa. Ini berdasarkan teori dan konsep-konsep ya. Tentukan dari mana dasar berpikirnya itu tadi agar bisa menjadi satu konsep yang akan diuji di lapangan dengan melakukan penelitian ya. Jadi hanya begitu singkat, sederhana. Yang penting membuat satu variabel bebas dan variabel terikat berdasarkan teori atau kajian literatur agar bisa diuji ya. Harus berdasarkan teori. Ingat ini kajian ilmiah, kajian empiris. Harus ada teorinya untuk diuji. Apakah benar ini terjadi benar teori tersebut sesuai dengan di lapangan atau tidak. Kalau tidak sesuai, tidak masalah. Nanti akan dijelaskan kenapa. Ya, itu akan kita pelajari atau kita sampaikan di bab 3, 4, dan 5. Inilah bab 2 ya. Terima kasih. Mungkin semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang menyusun skripsi, tesis, dan disertasi. Semoga bermanfaat. Salam Ruang Pikir Indonesia. Terima kasih.